Give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
Shalom, saya Pastor Hadiar Soadi. Selamat datang di keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online yang akan kita adakan, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mohon supaya saudara persiapkan hati saudara untuk izinkan Roh Kudus bekerja dan menjamah hidup saudara. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Satu hal yang ku perintah, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Satu hal yang ku perintah, ini
Tuhanku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang saya kasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan pada hari ini saya anggap ini hari yang spesial, dan saya berdoa dimanapun saudara berada, Tuhan biarlah berbicara pada kita semuanya. Hari ini saya akan sharing dari bukan hanya dari firman Tuhan, tetapi dari pesan-pesan Tuhan yang kita dapat sebagai tim pastoral Gereja MDC Surabaya dapatkan pada waktu kita doa malam, kita mencari wajah Tuhan, dan ada beberapa pastors, ada gembala yang mendapat pesan-pesan Tuhan, dan pesan-pesan inilah yang akan disampaikan untuk menguatkan gereja Tuhan dan jemaat semuanya, terutama pada waktu krisis ini. Dan silakan saudara relax, ambil ballpoint dan buku catatan atau kertas supaya saudara bisa mengingat kembali apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tema daripada renungan kita adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya akan mendaftar, ada kira-kira 10 hal yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semuanya. Ya. Sebelum saya mulai
Ya Tuhan ingatkan bahwa waktu krisis ini bukanlah waktu berlibur. Ini bukan waktu holiday. Waktu krisis ini bukan waktu untuk bermalas-malas. Ini adalah waktu untuk bekerja keras dan kita mungkin harus bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan apa yang akan Tuhan lakukan di hari-hari mendatang. Persiapannya itu hari-hari ini, saudara. Inilah waktu krisis ini, saudara. Dan kalau ada orang yang banyak meluangkan waktu dalam waktu krisis ini untuk nganggur, santai-santai, saudara, kita tidak akan bisa memenangkan masa depan. Justru kita harus menyiapkan diri kita supaya Tuhan bisa memakai kita di masa-masa yang akan datang. Yang pertama yang menjadi pesan Tuhan adalah kita harus menguatkan kembali kehidupan doa pribadi kita. Doa adalah nafas rohani kita. Kalau kita tidak berdoa, maka kerohanian kita pasti mati. Itu sudah jelas sekali. Jadi banyak orang yang kehidupannya banyak melayani dan lain sebagainya, tetapi kurangnya doa membuat kerohaniannya itu bocor sehingga kering, rohaninya itu kering dan akhirnya pelayanannya itu tidak membawa dampak yang maksimal. Kita perlu menguatkan kehidupan doa pribadi kita. Dan justru doa pribadi ini saya anggap adalah doa yang menjadi fondasi, paling dasar, menjadi fondasi dari segala macam doa. Maksudnya ada bermacam-macam doa seperti doa syafaat, doa peperangan rohani dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak didasari dengan doa pribadi yang kokoh, maka doa-doa yang lain tidak ada gunanya. Doa ini mendekatkan pribadi kita kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, bahwa di masa krisis ini adalah penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada pepatah mengatakan, it does matter who you know in the time of crisis. Adalah hal yang penting, siapa yang saudara kenal di waktu-waktu krisis ini. Saudara. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, saudara. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, maka akhirnya engkau akan dikuatkan, saudara. Kita harus mengalami kekuatan daripada Tuhan melalui doa-doa kita di waktu-waktu krisis seperti ini. Saudara, kalau kita tidak dikuatkan dari dalam kita akan rontok, saudara. Kita juga akan bisa menjadi stres, kita bisa akan menjadi tertekan, terintimidasi dengan yang lain, saudara. Dan karena kekuatan kita terbatas, dan kita mulai bergantung kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua adalah mengokohkan kebersamaan dalam keluarga. Saudara, kita sering mendengar work from home. Banyak orang sudah tidak bekerja lagi di kantor, tapi bekerja di rumah. Dan ini kesempatan untuk bisa menguatkan relasi kita kepada anggota keluarga. Orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Unit keluarga ini harus dikuatkan. Sedangkan kalau keluarga ini kuat, ini akan menjadi sokok guru bagi jemaat, jemaat juga akan kuat. Tidak ada gereja kuat kalau keluarganya tidak kuat. Keluarga itulah yang menjadi penopang gereja Tuhan. Dan kalau keluarganya beres, biasanya orang yang lahir dari keluarga yang beres itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau di dalam keluarga itu ada kasih, ada penerimaan, ada pengayoman, ada support dan lain sebagainya, maka orang yang ada dalam keluarga itu akan muncul sebagai pemenang pada waktu masa-masa krisis seperti ini. Bukan waktu untuk bertengkar dengan anggota keluarga. Seharusnya kita merapatkan diri dengan anggota keluarga, saling mendukung, saling mengasihi, saling mendoakan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang kokoh. Kalau keluarga itu keluarga kokoh, maka kehidupan kita akan kokoh juga, saudara. Dan ada orang yang mengatakan bahwa keluarga itu seperti surga kecil di bumi ini. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dipenuhi oleh kasih mesra dan kita bisa menikmati atmosfer surgawi.
ada di dunia ini. Jadi it's time to strengthening the family, adalah waktu yang tepat untuk menguatkan keluarga demi keluarga. Kalau saudara dimanapun saudara berada, kuatkan keluarga saudara. Ya, jangan sampai di tengah-tengah krisis ini justru keluarga saudara berantakan. Itu pesan Tuhan yang perlu kita sadari. Yang ketiga, yaitu pesan Tuhan yang lain adalah meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengucap syukur. Kita perlu meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengucap syukur. Saudara, kita memang punya alasan untuk mengeluh di masa-masa yang krisis seperti ini. Tetapi pada waktu kita mengeluh, saudara, kita justru tidak mengangkat kehidupan kita, tapi kita merontokkan kehidupan kita, saudara. Keluhan itu menghancurkan iman. Keluhan itu menghancurkan segala sesuatu yang positif. Keluhan itu membuka celah untuk semua hal-hal yang negatif itu masuk dalam kehidupan kita. Amsal 15 ayat 15 mengatakan hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Semuanya buruk. Nah, Tuhan ingin dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Krisis, pada waktu krisis ini kita mengucap syukur. Ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri, saudara. Dan pada waktu kita bersyukur, banyak memuji Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, omelan harus dirubah menjadi ucapan syukur. Hari-hari kita yang biasa, kalau kita masuk dengan ucapan syukur, maka hari-hari itu menjadi hari-hari yang luar biasa. Saya katakan tadi Amsal 15, ayat 15 itu ayat favorit saya. Nah, coba saudara tidak usah mencari hari baik, hari buruk, tidak usah. Tapi kalau saudara mengomel, maka hari-hari saudara akan jadi hari-hari yang buruk. Tapi kalau saudara mulai mengucap syukur dan bersuka cita, maka hari-hari saudara itu berubah menjadi hari-hari yang membawa berkat dalam kehidupan saudara. Saudara ingat umat Tuhan, bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian hanya karena banyak mengomel. Sudah dipimpin begitu jauh, tapi mereka tidak siap untuk masuk dalam satu tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu, melimpah dengan berkat Tuhan. Karena apa? Omelan, saudara. Mereka akhirnya mengingat kembali Mesir dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan membinasakan seluruh bangsa itu karena omelan. Jangan hancurkan masa depan saudara dengan omelan saudara. Jangan hancurkan hari-hari yang saudara lalui dengan gerutu. Mari kita mengucap syukur. Kita bersuka cita memasukinya. Maka akan ada kekuatan yang baru dan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di hari-hari yang krisis ini, pada waktu hati kita mengucap syukur, Tuhan masih sanggup merubah hari-hari yang susah ini menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat. Pesan Tuhan yang lain, yang keempat adalah berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan. Adalah hal yang sangat penting untuk kita ini mengetahui kehendak Tuhan. Supaya apa? Pada waktu krisis ini sudah berlalu, kita bisa melakukan apa yang kita yakini sebagai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 dikatakan, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya sebagai makanan. Jadi Tuhan itu yang paling penting itu melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita dalam masa-masa krisis ini, kita evaluasi diri kita apakah hidup kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Kita menyelaraskan hidup kita kembali dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang stres dan saya pikir stres yang paling berat kalau hidup seseorang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak dapat bonus kita stres, kita putus pacar kita stres, ya. Pekerjaan kita porak-poranda, kehilangan pekerjaan, kita stres. Tapi stres yang paling besar kalau ada seseorang hidupnya tidak segaris, tidak selaras dengan kehendak Tuhan, akan mendatangkan depresi. Mari kita selaraskan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nanti saudara,
semuanya akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya yakini dan sebenarnya harus menjadi keyakinan kita bersama. Carilah kehendak Tuhan, hiduplah di dalamnya dan terus tetap berada dalam kehendak Tuhan. Pesan yang kelima adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pesan yang kelima, mari kita juga dalam kehidupan kerohanian kita memiliki kembali hati yang respect, hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak takut apa-apa. Artinya apa? Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ya, hubungannya intim dengan Tuhan, tidak mudah terintimidasi dengan segala sesuatu yang terjadi di luar sini. Dalam masa-masa krisis ini, saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mulai kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita minta ampun dan kita selaraskan kembali sehingga hati kita itu ada rasa hormat yang terus-menerus kepada Tuhan. Sebetulnya rasa hormat inilah dasar dari kita menjadi penyembah Tuhan. Kita menjadi penyembah Tuhan. Kita bukan hanya cuman bernyanyi untuk Tuhan, tapi dalam hati kita tahu bahwa Allah itu adalah oknum yang harus dihormati dan kita memberikan respek atau satu rasa hormat yang paling tinggi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Dan pesan Tuhan yang keenam, saudara, yaitu memiliki hati yang haus akan Tuhan. Memiliki hati yang haus akan Tuhan. Jadi saudara, apa maksudnya memiliki hati yang haus? Hari-hari ini kata seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, ada penyakit rohani. Penyakit rohani itu apa? Penyakit rohani itu adalah kalau orang itu menjadi orang Kristen dan dia itu haus akan berkat Tuhan. Kehausan untuk diberkati itu lebih besar daripada kehausan untuk mendapatkan pengenalan akan si pemberi berkat itu. Ayo kita mendekat kepada Tuhan supaya kita senantiasa haus akan Tuhan karena itu adalah akar dari pengalaman kita untuk mengalami kebangunan rohani. Gereja Tuhan akan mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani kalau gereja itu mengalami kehausan akan Tuhan. Mari kita selalu merasa lapar dan haus untuk terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Kita jadi semangat kalau kita berdoa. Kita jadi semangat kalau kita membaca firman Tuhan. Dan Tuhan akan mewahyukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita menjadi mengenal Dia lebih dalam lagi. Pesan Tuhan yang ketujuh yaitu berdoa untuk mengalami perlindungan daripada Tuhan. Saudara, pada waktu krisis seperti ini, saudara, saya teringat dengan bangsa Israel yang ada di Mesir dan pada waktu ada tulah atau kutuk Mesir terjadi, Tuhan melindungi umatnya. Kita perlu berdoa dalam penyebaran COVID-19 ini yang begitu luar biasa ini, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita dengan darah-Nya yang kudus dan Tuhan melindungi kita sehingga kita tidak tertular. Kita boleh berdoa demikian, minta perlindungan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu melindungi umatnya, melindungi pribadi kita, melindungi keluarga kita, melindungi gereja di mana Tuhan tempatkan kita berada. Sehingga tidak satu pun yang terinfeksi dengan virus yang seperti ini. Dan saudara, kita berdoa sungguh-sungguh mengalami perlindungan daripada Tuhan. Dan biarlah ini nyata dalam kehidupan kita. Kita minta dan kita doakan terus menerus. Yang kedelapan, ini waktunya untuk hidup oleh iman, saudara. Ibrani 11 mengatakan tetapi orang yang tidak hidup dengan iman tidak mungkin memperkenankan hati Tuhan, saudara. Ini waktunya kita percaya kepada janji Tuhan melalui iman-iman kita, saudara. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang itu yang diombang-ambingkan dalam emosi mereka dengan kabar ini, kabar itu. Dan saudara, WA yang hari ini kita tidak apa-apa.
kemudian dapat WA, kemudian kita khawatir lagi. Kemudian besok lusa kita oke. Kemudian besoknya lagi akhirnya kita dengar berita di televisi seperti emotional game. Kita dipermainkan emosi kita. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memilih untuk hidup dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman dan oleh sebab itu saudara, Tuhan memesan supaya kita itu bisa hidup oleh iman. Saudara. Percaya kepada janji Tuhan, berakar di dalam janjinya. Sehingga kehidupan itu kokoh, tidak ada kekhawatiran. Karena iman dan kekhawatiran tidak bisa bekerja sama. Di mana ada kekhawatiran, maka iman itu undur. Di mana ada iman, saudara, kekhawatiran yang harus menyingkir. Saudara, kita harus memilih untuk hidup oleh iman. Dan saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan pada setiap kita. Kita percaya bahwa dalam masa-masa krisis ini bukan masa-masa kehancuran, tetapi masa-masa persiapan untuk mempersiapkan iman kita lebih kokoh lagi untuk memenangkan hari esok. Apa yang saudara imani itu ditulis, diyakini, dan biarlah itu terjadi. Alkitab mengatakan jadilah menurut imanmu. Hal yang ke-9 pesan Tuhan yaitu hati-hati dengan roh pemecah belah dalam jemaat. Saudara. Kita perlu berhati-hati. Ada roh pemecah belah. Nah, roh pemecah belah ini asalnya dari orang yang tidak puas dengan Tuhan. Mungkin marah kepada Tuhan. Mungkin dia berontak kepada Tuhan, tidak terima tentang kejadian yang dia alami. Dia menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Dia berontak, dia sakit hati, dan karena sakit hati dia akhirnya menyebarkan berbagai macam gosip. Menyebarkan berbagai macam kata-kata yang negatif. Saudara. Ini bukan saatnya untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Saudara, hati-hati dengan orang-orang yang bisa memecah belah saudara, di dalam jemaat. Waktunya jemaat Tuhan untuk bersatu, berdoa, bergerak bersama-sama. Dan Tuhan akan melewatkan gerejanya dari masa krisis ini dan menjadikan kita semua menjadi umat Tuhan yang mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu bertobat dan rendah hati. Kita perlu bertobat. Kalau ada hal yang mendukakan hati Tuhan, kalau ada dosa, satu hal, kita perlu bertobat. Dan hal yang lain, dan kita perlu hidup dalam kerendahan hati. Saudara, apa sih yang bisa kita banggakan dalam masa-masa seperti ini? Kebanggaan manusia itu diangkat sama Tuhan. Tapi biarlah kita itu bangga karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Mari kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Masa-masa krisis ini menjadi masa-masa persiapan. Kita terus minta Tuhan kerendahan hati sehingga Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Jangan sampai kita hidup dalam kecongkakan dan kesombongan. Jangan banggakan prestasi saudara. Jangan banggakan kekuatan saudara. Jangan banggakan keuangan saudara. Jangan banggakan. Banggakan bahwa kita itu mengenal Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan kalau kita bisa lakukan hal tersebut saudara, maka hidup kita akan aman di tangan Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang kita terima hari-hari ini, saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Ini merupakan pesan Tuhan yang diterima oleh tim pastoral GKP BMDC Surabaya, sehingga ini untuk pesan untuk gereja, tapi kalau kita melakukan semuanya ini, saudara, maka hidup kita akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya tahu pergumulan jemaat, tapi dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Dimanapun saudara berada, Tuhan itu dekat dengan kita semuanya. Dan Tuhan tidak lupa janjinya. Dan mari, jangan jadikan waktu krisis ini waktu justru bermalas-malasan.
Biarlah setelah krisis ini kita menjadi orang yang lebih beriman, lebih kuat doanya, lebih banyak mengucap syukur, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan bermalas-malasan, jangan lihat TV saja dengan film seri yang terus-menerus, isilah kehidupan saudara. Karena itu yang akan membuat kita menjadi pemenang. Dan biarlah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya, dialah yang berbahagia. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau telah mengirim pesan-pesan ini kepada kami semuanya untuk kami perhatikan Tuhan. Untuk kami pikirkan dan renungkan. Kalau ada hal-hal yang tidak selaras Tuhan dengan firman-Mu, kalau tidak sesuai dengan hati-Mu Tuhan, luruskan kami kembali Tuhan. Biarlah kami berjalan di jalan yang benar. Dan biarlah Tuhan dalam masa-masa yang tidak gampang ini Engkau menyiapkan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kerohanian kami lebih baik, iman kami lebih baik, doa kami lebih baik Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hidup dalam kerendahan hati. Dan biarlah Engkau Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami Tuhan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami tahu memilih dan memutuskan apa yang benar menurut hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun jemaat berada Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau yang mewahyukan diri-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Andreas Harjo dari GKPB MDC Surabaya pada hari ini. Kita akan mengambil pesan-pesan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang pemenang, umat pemenang di tengah-tengah masa yang kita hadapi saat ini. Mari kita akhiri di dalam doa ibadah online kita. Tuhan, Hamba mengucap syukur buat kasih-Mu, buat firman-Mu pada hari ini. Apapun yang kami hadapi, kami tangkap firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin.